travel gitu ya, kemudian kalian ingin menambah layanan holiday package misalnya khusus di momen-momen tertentu kayak gitu, dengan mungkin harga yang lebih tinggi tapi dengan service yang lebih banyak gitu ya. Misalnya ke tempat-tempat wisata yang, apa ya, yang tidak biasa gitu ya, bukan tempat-tempat umum, atau mungkin kalian mau arrange event gitu. Biasanya kalau, jasa travel misalnya katakanlah ke Jogja gitu ya, kalian biasanya dapat, paketan menginap di hotel dan mengunjungi tempat-tempat wisata, tapi mungkin kayak untuk bikin kayak semacam makan malam yang intimate atau mungkin kalian nonton sendera tari seperti itu. Nah itu, augmented-nya, jadi kalian harus nambah ongkos lebih lah, ibaratnya seperti itu. Nah, perbedaannya apa sih dengan extended atau dengan core-nya, Bu? Jadi augmented itu selain karena, kita ingin memberi value lebih, biasanya memang ada pengorbanan yang diberikan lebih oleh si konsumen itu untuk mendapatkan si augmented-nya itu, ya. Nah, tetapi, tentu augmented service yang baik itu sebenarnya bukan hanya berorientasi kepada value seeking, jadi value seeking-nya konsumen cuma ingin value-nya aja tapi tidak regard ke harga gitu ya, tetapi bagaimana memberikan pengalaman yang lebih. Jadi kalau misalnya kita ngomong, pindah ya selain ke perusahaan travel, kita ngomong ke hotel misalnya. Salah satu contoh augmented service atau produk dari, service ya karena hotel, augmented service dari Hotel Hilton misalnya, itu adalah aplikasinya, ya. Dia punya aplikasi, di Play Store, saya lupa namanya apa, kalau kalian masuk ke Hotel Hilton, maka kalian bisa mengoperasikan, mulai dari buka kunci hotel sampai mengoperasikan AC, mengoperasikan TV, mengoperasikan musik, itu dengan, si aplikasi itu. Nah, itu adalah contoh dari augmented service ya. Jadi sesuatu hal yang, memberikan value atau experience yang lebih kepada konsumen, seperti itu intinya. Nah, kemudian, strategi produk yang berikutnya itu adalah, ada mass customization ya. Mass customization itu artinya kita itu, memproduksi produk ya, yang secara massal gitu ya, yang banyak gitu ya, yang biasanya memang diperuntukkan untuk target market utama kita. Ya, jadi untuk target market utama kita, katakanlah kayak gini, teman-teman punya usaha tas gitu ya, punya usaha tas, kalian, menjual tas punggung gitu ya, atau tas kerja, atau tas pesta, misalnya kayak gitu, semuanya dari bahan kulit. Tuh, kalian setiap kali produksi katakanlah mungkin 100 pieces per bulan. Nah, itu adalah contoh dari strategi mass customization. Tetapi ketika kalian, apa namanya, ingin meng-create sebuah produk gitu ya, misalnya katakanlah yang di luar tas, seperti mungkin sabuk atau dompet seperti itu. Nah, itu udah bukan mass customization lagi, ya. Itu udah customize namanya ya, specialization, seperti itu. Jadi konsumen bisa mengorder, misalnya kalian tidak memproduksi dalam jumlah besar, seperti itu, dengan tujuan untuk menambah layanan aja, untuk menambah variasi produk aja, supaya konsumen, mengkonsumsi produk kalian terus, misalnya seperti itu, ya. Nah, ada juga yang namanya itu bundling. Bundling itu artinya menawarkan layanan pelengkap, teman-teman saya yakin juga pasti sering tahu ya. Jadi kalau misalnya kita beli produk, terus kita dapat gratis produk lain, kayak gitu, atau kita beli layanan, kita dapat, gratis layanan yang lain. Di sini contohnya misalnya ada produk handphone Realme, kemudian dia bundling Mana dengan Pak? SIM card Ukuran kiri. Oh, iPhone. enggak sih. Mau nitip aja untuk mobil di sini nggak apa-apa. Oh, Kak, mepet gitu. Oh, enggak. Kayaknya Marcelo belum mute. Oke, baik. Nah, ini ya contohnya misalnya seperti, handphone Realme ini ya yang bundling sama IM3 Oredo, kemudian,
dan hanya bisa misalnya dijual di Shopee. Jadi di sini yang bundling ada 3 sebenarnya ya. Ada handphone Realme, ada IMT Ooredoo, ada Shopee-nya. Ya, ada layanan Shopee-nya. Oke, kemudian di sini juga ada produk ini contohnya misalnya bundling package itu juga bisa dilakukan bukan hanya dengan produk di luar perusahaan, tapi bisa juga dilakukan untuk sesama produk di dalam perusahaan gitu ya. Ada ini misalnya bundling package yang gratis sambal iris cumi, bawang goreng, cengek terbang itu kayak gitu hanya 100.000 aja misalnya contohnya seperti itu ya. Jadi bundling bukan hanya dengan produk sendiri tapi bisa juga dengan produk dari perusahaan lain. Oke, nah selanjutnya adalah strategi harga. Nah ini tuh yang apa ya, susah-susah gampang ya kalau kita menentukan tentang strategi harga gitu ya. Ada beberapa kalau berdasarkan bentuk pembayaran, ya pasti ada beberapa opsi. Kalau misalnya kalian bikin aplikasi atau bikin website, berarti harusnya untuk bisa mengoptimalkan price strategi, kalian harus memudahkan konsumen untuk membayar ketika bertransaksi dengan teman-teman. Bisa dengan misalnya, oh iya, 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 sebentar. Oke. Nah, ya. Jadi, bisa dengan pembelian tunai misalnya seperti itu ya, atau pembelian langsung, bisa dengan lelang, kalau nggak salah ada e-commerce yang apa ya, lelang atau apa ya kalau nggak salah, saya lupa antara Tokopedia, ini dimatikan aja, Tokopedia atau apa ya, saya lupa ingat. Bisa dengan sewa, kemudian bisa dengan pembelian volume itu masih pembelian dalam jumlah besar, jadi ada harga-harga khusus misalnya untuk dropshipper atau untuk, apa namanya, yang kulaan gitu ya. Kemudian ada juga yang pembelian secara kredit, teman-teman, mungkin biasa dengar dengan beberapa skema paylater seperti itu ya. Nah, apa sebenarnya faktor-faktor yang bisa kita pertimbangkan ketika kita menentukan sebuah harga produk gitu ya? Yang pertama adalah satisfying behavior. Satisfying behavior itu artinya konsumen tidak berperilaku sepenuhnya rasional dalam pemilihan produk atau pemasok, seperti itu. Nah, satisfying behavior ini adalah terutama, bisa kita pertimbangkan ketika konsumen kita itu tidak terlalu memperhatikan, harga, gitu ya. Tidak terlalu memperhatikan harga ini maksudnya bukan berarti mereka tidak sensitif dengan harga, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi mereka, misalnya fashion, lifestyle, seperti itu. Jadi ketika misalnya nih teman-teman punya perusahaan fashion ya katakanlah, atau segala sesuatu saya yakin, baik itu tas, kemudian, t-shirt, pakaian, dan sebagainya. Yang diperhatikan konsumen itu selain harga terjangkau itu adalah apakah modelnya itu up to date atau enggak, gitu. Karena itu kalau toko fisik konvensional mungkin saya yakin teman-teman yang udah punya usaha, pasti ada yang namanya merchandising kan ya. Jadi kalian secara rutin, secara berkala mengganti produk-produk yang di-display, misalnya seperti itu. Karena untuk mempengaruhi si satisfying behavior ini, gitu. Ingin mempengaruhi konsumen yang, bukan hanya pertimbangannya harga atau dia butuh atau enggak gitu, tapi apakah model-model yang ditawarkan itu mengikuti lifestyle atau, fashion saat ini, seperti itu. Ini karena konsumen tidak sepenuhnya berperilaku rasional gitu ya. Kemudian, satisfying behavior ini berpengaruhnya kayak gimana, Bu? Itu bisa berpengaruh ke bagaimana cara kalian misalnya menentukan harga untuk produk-produk yang up to date. Jadi biasanya itu kalau yang new item itu biasanya harganya sedikit lebih mahal daripada produk sejenis yang sudah lama. Nah, itu adalah strateginya biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, satisfying behavior ini adalah bisa juga dipengaruhi oleh faktor misalnya kayak gini. Konsumen kalian itu sensitif sekali sama harga dari toko sebelah kayak gitu ya. Karena mereka ini brand switcher, misalnya seperti itu. Nah,
kalian suatu waktu gitu misalnya menentukan harga dari produk yang serupa dengan toko sebelah, misalnya kalian toko sebelah ini kayaknya hits banget ya, rame banget gitu, yang mereka banyak beli misalnya katakanlah dompet. Kalian punya dompet serupa, kualitasnya sama seperti mereka, kalian turunin harganya. Nah, itu adalah salah satu cara misalnya, tapi di waktu tertentu ya, misalnya. Tapi tentu saja itu harus balik lagi ke ini, ke apa namanya, bagaimana pertimbangan, keuntungan kalian, seperti itu. Jadi itu tadi ya contohnya, ketika kita punya new item, maka harganya harus kita naikin dikit gitu ya, dibandingkan dengan harga produk sejenis di toko kita. Atau ketika kita melihat konsumen yang dikit-dikit switching brand-nya, nah itu kita menggunakan strategi misalnya di waktu tertentu atau misalnya Harbolnas, kayak gitu kalian menurunkan harga gila-gilaan misalnya untuk produk yang sejenis. Yang kedua, faktor yang menentukan itu adalah price elasticity of demand ya. Ini prinsip prinsip ekonomi ya. Prinsip ekonomi. Jadi ketika barang itu banyak banget yang butuh ya, biasanya harganya jatuh. Kalau banyak suppliernya juga, misalnya seperti itu. Sebaliknya kalau misalnya suppliernya nggak banyak, tapi yang butuh banyak, ya demand-nya banyak, tapi supply-nya nggak banyak, maka harganya itu mahal, gitu. Kalian sah-sah aja untuk menentukan harga yang mahal, gitu. Misalnya katakanlah kalian supplier produk tertentu gitu, oh memang memang, memang nggak banyak ternyata di Indonesia, gitu. Kalian jangan, terburu-buru ingin menentukan harga murah dengan tujuan untuk dapat konsumen yang sebanyak-banyaknya gitu. Kalau misalnya memang katakanlah supplier-nya cuma 2 orang satu kota, ya nggak apa-apa, you can stay with your price level gitu, nggak perlu buru-buru untuk nurunin harga. Jadi kalian pertimbangkan banyak hal ya. Kemudian yang ketiga adalah commoditization, adalah proses di mana pemilihan produk menjadi lebih tergantung pada harga daripada fitur yang membedakan manfaat layanan nilai tambahan. Nah, commoditization itu biasanya sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi secara makro ya. Jadi misalnya ketika apa namanya, kalian ada di periode-periode yang tidak terlalu bagus secara bisnis, misalnya seperti COVID kemarin, kemudian resesi ekonomi dan sebagainya, maka ya kalian harus mempertimbangkan aspek commoditization ini ya. Kalian tidak untuk bisa survive misalnya, kalian harus pertimbangkan dengan baik berapa persen saya harus menentukan, keuntungan gitu ya, misalnya yang biasanya 30% atau 40% mungkin bisa turun ke 10%, asalkan produk-produk itu tidak numpuk ya, inventorinya berputar, turnover ya. Kemudian yang keempat adalah dynamic pricing. Nah ini 11-12 sama commoditization, dynamic pricing ini juga harga itu terus diperbarui secara real time sesuai dengan jenis pelanggan atau kondisi pasar saat ini, gitu ya. Dynamic, pricing ini memang lebih jangka pendek daripada commoditization. Kalau commoditization misalnya karena untuk memudahkan kalian juga untuk misalnya memilih supplier, saya yakin kalau yang industri-industri itu pasti udah teman-teman yang kerja di industri, pasti udah pernah pengalaman ya. Jadi ketika kita misalnya katakanlah, COVID, kemudian ternyata harga bahan baku, permintaan itu turun, terus kalian melihat harga bahan baku kalian itu mahal, maka kalian akan memutar otak nyari supplier mana yang kira-kira lebih dekat, lebih murah, tapi dengan kualitas yang tidak terlalu jauh misalnya seperti itu. Kalian pasti menentukan itu secara jangka panjang, let's say selama kalian bikin perencanaan, produksi selama 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, seperti itu. Kalian nggak bisa, apa ya, istilahnya ngubah-ngubah biaya operasional seenaknya gitu kan ya. Karena untuk pertimbangan, perhitungan akuntansi dan sebagainya, seperti itu. Itu lebih ke commoditization, tetapi dynamic pricing itu memang biasanya lebih fleksibel. Nah itu, mostly berhubungan dengan non-industri biasanya, barang-barang non-industri. Misalnya kalian, menyalurkan barang dari luar, kalian nggak punya barangnya gitu, atau kalian tidak bikin barang yang di mass customization yang diproduksi dalam jumlah massal gitu ya, kalian
produksinya berdasarkan order, nah itu kalian bisa pakai dynamic pricing. Jadi misalnya yang sering saya temuin kayak gini nih, kayak misalnya usaha kue atau usaha minuman misalnya kayak gitu ya, atau usaha-usaha puding misalnya ketika harga misalnya bulan ini gitu katakanlah harga BBM belum mahal, harga bahan-bahan bikin kue belum mahal, terus ya pakai harga yang biasa, misalnya satu puding dihargain 10.000 gitu. Tapi bulan berikutnya ketika misalnya harga-harga pada naik, kalian bisa mengganti atau menyesuaikan harga sesuai dengan yang kalian hitung kayak gitu. Karena perubahan harga itu mungkin tidak terlalu berdampak gitu ya secara akuntansi, mungkin karena kuantitinya tidak terlalu banyak gitu. Tapi kalau yang industri-industri yang udah gede-gede itu biasanya nggak bisa seenaknya mengganti harga kayak gitu. Jadi itu perbedaan antara commoditization sama si dynamic pricing meskipun sama-sama memperhatikan kondisi pasar atau ekonomi secara makro. Oke, opsi harga itu bisa bermacam-macam ya. Basic price itu ya standar ya, jadi biaya operasional, terus kemudian ditambah kok biaya operasional, HPP, harga pokok produksi, ditambah prosentase kalian menentukan keuntungan misalnya bisa 10-20%, minimal 10% ya. Kemudian diskon, ya diskon, kalian memberikan diskon, mungkin pertimbangannya adalah pada produk-produk yang lama seperti itu, atau misalnya karena memang inventory-nya terlalu banyak, pokoknya yang penting kejual aja misalnya seperti itu. Atau ketika kalian pertama kali memperkenalkan bisnis gitu ya, itu bisa kalian menggunakan diskon seperti itu. Tapi ya itu tadi diskon itu tidak bisa digunakan terus-menerus ya, digunakan terus-menerus karena kalian harus mempertimbangkan si basic price ini, ya. Gimana nutup enggak sama HPP-nya gitu ya. Kalau bisa ya memang tidak boleh di bawah HPP ya, harus minimal itu sama dengan HPP lah ya. Oke, kemudian add-on dan extra product and services. Nah, add-on, extra product and services ini itu gini, misalnya teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya tebus murah ya di Indomaret kayak gitu. Di sini ada yang sering tergiur dengan tebus murah enggak? Atau mungkin enggak? Dan pertimbangannya apa? Silakan. Misalnya kalian udah belanja, ini Bu, udah belanja 100.000 nih Bu. Terus bisa tebus murah tisu atau apa gitu. Adakah yang pernah mencoba? Pertimbangannya apa? Silakan. Halo? Ada yang pernah nyoba gitu nggak? Tebus murah, terus habis itu apa pertimbangannya? Atau mungkin, oh enggak Bu, saya biasanya enggak tertarik gitu karena pertimbangannya apa gitu. Silakan teman-teman. Kalau mau sharing. Belum pernah, Belum belum pernah. pernah. Belum Iya, pernah. Enggak mau atau pernah ditawarin tapi enggak diambil. pernah ditawarin tapi nggak diambil. Kenapa alasannya? Eh, karena masih ragu dengan produknya, kualitasnya. Oh iya, oke. Kalau yang murah itu biasanya gimana gitu. Oh Ya. iya, oke. Nah, itu bisa juga ya. Ada yang ragu sama kualitasnya atau mungkin ada yang nggak butuh juga gitu ya. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Kemudian guarantees and warranties itu juga masuk ke dalam ini apa namanya pricing strategy ya. Pricing strategy di jaminan itu kalau bisa harus ada, terutama ketika teman-teman menjual sebuah produk gitu ya. Ya layanan juga bisa sih
biasanya pengembalian atau refund 100% jika misalnya barangnya yang diterima tidak sesuai sama yang ditulis spesifikasinya misalnya. Atau mungkin kalau di hotel ya, di layanan hotel itu ada beberapa yang ada refund, bisa di-refund tiket untuk booking kamar ada yang tidak bisa, misalnya seperti itu ada salah satu kebijakan guarantee and warranty ya. Kemudian refund policies ya ini biasanya nyambung kalau misalnya produk yang kita jual ada yang defect, ada yang rusak gitu ya. Ada yang rusak, apakah kalian akan mengembalikan barang dengan barang baru atau kalian akan mengganti uangnya, seperti itu. Nah, kemudian yang penting juga adalah order cancellation terms. Itu penting banget. Jadi kalau misalnya yang ada di e-commerce mungkin yang pre-order itu kan biasanya ada tulisannya ya, kalau misalnya udah 14 hari, terus ternyata barang tidak diantarkan, maka akan di-refund atau akan otomatis ter-cancel, terus uang dikembalikan, misalnya seperti itu, ya. Kemudian, kalau misalnya itu pre-order ya, misalnya pre-order. Terus ada juga yang ada hubungannya sama order payment. Ya, order payment. Jadi misalnya kalian pesan, maka itu harus dilunasi selama 24 jam atau selama 12 jam, misalnya kayak gitu. Kalau yang ada di e-commerce, teman-teman mungkin bisa melihat. Ketika nanti teman-teman mungkin bikin aplikasi e-commerce juga bisa bikin seperti itu ya. Jadi jangan lupa itu dimasukkan ke rules ya, di peraturan supaya konsumen itu mengerti dan segera memproses transaksi misalnya. Nah, ini yang gambar di kanan ini itu adalah sebuah berita ya, sebuah berita yang fenomenologis sekarang namanya adalah predatory pricing. Ya, predatory pricing itu ini sih sebenarnya berita ini tuh juga ada unsur politisnya juga karena ini mungkin bisa juga adalah pesanan dari pesaing e-commerce X gitu ya, misalnya di sini ada Shopee. Terus bisa juga ini adalah berita yang di-push oleh pesaing dari e-commerce sebelah, misalnya seperti itu. Jadi mereka mengkhawatirkan ada beberapa harga diskon gila-gilaan mungkin yang sampai ada harga Rp1 kayak gitu-gitu ya, itu dianggap menghancurkan harga pasar, seperti itu. Itu memang kalau secara ekonomi ya, itu memang betul ya, memang betul. Tetapi, kalau dibilang masif dan pengaruhnya besar, itu juga harus dianalisis lebih lanjut. Karena, pricing yang seperti itu ya, yang menghancurkan harga itu, tidak semua produk kan ya, tidak semua produk. Terus kalau misalnya teman-teman melihat pilihan barangnya itu juga yang most likely jarang dibeli atau bukan yang benar-benar basic consumer products gitu, misalnya ya. Jadi, atau mungkin bukan produk dengan yang nilai atau nominalnya itu sangat mahal atau premium gitu ya, enggak. Jadi mau nggak mau itu pasti seorang pebisnis itu pasti mikir lah ya, jenis produk yang dia mau banting harganya itu yang mana, itu ya. Namun di predatory pricing ini mungkin yang perlu diperhatikan adalah kualitas produk ya. Jadi sejauh mana predatory pricing itu memang sehat, untuk meningkatkan layanan kepada konsumen. Nah itu yang perlu diatur oleh pemerintah misalnya. Program-program seperti Rp1 atau mungkin Harbolnas itu memang tidak boleh setiap saat ya, diatur. Makanya ada hari-hari tertentu, ada tujuannya kenapa pemerintah mengatur demikian, karena untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat gitu. Terutama antar UKM yang ada di satu, e-commerce platform dan e-commerce platform yang lain. Oke, berikutnya adalah aspek place. Oh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Sebelum saya bergerak ke yang lain.
Oke, jadi aspek place itu adalah, kalau simpelnya itu adalah tempat kita berjualan gitu ya. Entah itu berjualan, produk maupun kita berjualan servis, kayak gitu. Nah, tempat itu dia otomatis membutuhkan, lokasi, membutuhkan gedung seperti itu, atau mungkin base camp atau warehouse seperti itu, atau kantor, atau mungkin representative office atau kantor perwakilan. Kalau misalnya kalian produksinya di Surabaya, terus kalian, market kalian yang gede di Malang ataupun di Pasuruan, and then kalian mau bikin perwakilan office di sana gitu, nah itu termasuk aspek place. Nah, sekarang karena semuanya serba terdigitalisasi, itu juga bisa berupa toko online kita. Ya, toko online kita baik itu yang ada di website ataupun yang ada di e-commerce ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya virtual organization ya, virtual organization yaitu sebenarnya ya toko maya yang ada di atau toko online, jadi kalian nggak punya toko online yang dijalankan oleh online company juga. Nah, itu artinya virtual organization ya. Jadi kalian nggak perlu, punya izin usaha semacam itu, kalian mungkin nggak perlu ada, apa namanya, TDP dan sebagainya, SIUP dan sebagainya. Kalian, udah berdiri aja, kalian punya website, kalian jualan di situ, seperti itu. Nah, kemudian karena kalau misalnya untuk SIUP, NPWP, dan sebagainya itu kan biasanya memang diperlukan untuk keperluan modal ya, seperti itu. Kalau misalnya, kalian tidak menggunakan modal dari pihak ketiga misalnya dengan hutang ataupun mungkin saham, kalian nggak perlu itu gitu. Tapi kalau ingin mengembangkan bisnis, secara kapital ya kalian perlu itu SIUP, TDP dan sebagainya, NPWP at least ya. Kemudian, ini ada beberapa penjelasan tentang bentuk-bentuk usaha ya. Ada yang namanya organisasi setengah fusi. Jadi kalau misalnya di bisnis konvensional kita kenal sebagai UMKM, usaha mikro, kecil, menengah gitu ya. Ada usaha mikro, ada usaha kecil, ada usaha menengah. Nah, kalau di, bisnis digital ya, itu ada yang namanya kategori menurut Azumah ini adalah, sesuai dengan tingkat perkembangan teknologinya atau tingkat atau level integrasi teknologi dengan bisnis. Ada yang menyebutnya sebagai organisasi setengah fusi. Ya, organisasi setengah fusi itu adalah, organisasi yang dia itu ya udah bisnis konvensional, dia jarang banget tapi pakai, koneksi internet atau saluran internet untuk memasarkan produk dia, kayak gitu ya, dia jarang. Terus dia juga mungkin dia nggak punya sosmed, dia nggak punya web, kayak gitu. Dia hanya menggunakan internet sesekali misalnya untuk, karena dia misalnya punya toko di Shopee, terus dia buka sesekali, udah gitu aja, itu organisasi setengah fusi. Kalau organisasi yang fusion, dia itu pengguna intensif, dia punya sosmed, dia punya web gitu ya, kemudian, mungkin dia punya aplikasi segala macam seperti itu. Nah, tetapi karyawan atau orang-orang yang bekerja masih di dalam satu tempat. Ya, dalam satu tempat kalian masih ketemu kayak gitu, bertemu harus tiap hari ngantor dan sebagainya. Nah, beda dengan organisasi atau organisasi yang udah benar-benar apa namanya full ya seperti startup misalnya, kalian tidak perlu kerja setiap hari ngantor, kalian bisa kerja dari mana-mana gitu. Kalian udah punya sistem informasi yang bagus di dalam sebuah perusahaan sehingga kalian bisa bekerja, berkomunikasi, memasarkan produk benar-benar dari mana aja dan menggunakan internet sepenuhnya ya. Itu jadi beberapa kategori place. Nah, kemudian ini adalah promotion strategi ya. Aspek yang berikutnya adalah promotion. Ini saya kira teman-teman juga udah paham ya. Kita belajar di DTI, kita belajar di pemasaran digital juga.
baca di pengantar bisnis digital juga ada beberapa strategi promosi, mulai dari iklan, kalian bisa menggunakan interaktif display ad banner misalnya kayak gitu, atau kalian menggunakan Google Ads dengan pay per click, search advertising. Kemudian virtual sales staff yang berjaga-jaga di web kalian misalnya, atau kalian menggunakan chatbot juga boleh. Site merchandising ini artinya site itu website kalian ya, tapi kalian menghiasnya sedemikian rupa, ada di waktu-waktu tertentu kalian menampilkan di banner kalian itu produk yang lagi promo atau produk-produk yang baru, itu adalah site merchandising. Sama sebenarnya konsepnya seperti teman-teman merchandising di bisnis konvensional ya, yang baru kalian taruh depan dulu gitu ya, dan sebagainya. Chat and affiliate marketing ya otomatis itu ada hubungannya sama sosial media. Affiliate marketing misalnya kalian hire orang untuk jadi afiliator, mempromosikan produk kalian secara terus-menerus melalui sosial media misalnya. Sales promotion berupa insentif seperti kupon, reward online, loyalty scheme ini yang relate sama pricing strategi. Kemudian kalau ada PR itu akan lebih bagus. Jadi 10 ini nih yang versi sangat ideal ya. Ada PR, misalnya PR-nya melalui blog, kalian bisa pakai SEO blog, kalian bisa nulis sendiri atau hire orang untuk nulis, gitu ya. Kemudian mungkin kalian mau menerbitkan e-newsletter, itu juga bagus. E-newsletter itu tidak perlu yang kayak bentuk majalah gitu juga. Kalian misalnya kirim email promosi, kalian blast ke customer kalian, itu sebenarnya udah e-newsletter. Jadi kalian menginformasikan ini ada produk baru, ada yang datang kayak gitu. Nah, itu masuk newsletter kategorinya ya. Ada social network, ada links and viral campaign, kalian bisa mengoptimalkan sosmed di situ. Bisa juga dengan sponsorship, teman-teman mungkin yang udah berorganisasi tahu ya, ada beberapa perusahaan yang menggunakan metode CSR atau mungkin sponsorship untuk bisa menaikkan brand mereka gitu. Jadi kalau kalian mau sponsoring event, misalnya event-event webinar gitu, itu bisa juga ya. Misalnya kalian nggak perlu memberikan uang gitu ya. Kadang-kadang misalnya voucher gitu aja, voucher untuk atau potongan harga di kios kalian atau di produk kalian, tapi kalian ingin produk kalian di-boost di webinarnya teman-teman, nggak usah jauh-jauh, misalnya Hima atau apa punya acara, kalian punya produk, aku mau dong produkku dinaikin di poster kalian, di acara kalian, nanti aku kasih sekian diskon dari produk aku misalnya. Seperti itu bisa juga. Kemudian direct mail ini ya itu tadi ya bisa menggunakan format e-newsletter untuk menginformasikan produk-produk yang baru misalnya. Kemudian exhibition, pameran ya, kemudian merchandising itu tadi yang bisa include di dalam website, bisa juga merchandising di toko fisik kalian. Kemudian packaging itu juga penting ya. Ada sebuah sekarang kayaknya beberapa trennya seperti itu ya. Jadi ada beberapa UMKM, saya tahu ada satu UMKM gede banget di Kediri itu, dia tuh produknya bagus-bagus sekali ya. Jadi fashion tapi yang sederhana dan stylenya lebih ke luar. Ternyata dia adalah eksportir dan kemasannya jangan tanya itu sangat bagus. Tapi juga harganya tidak mahal. Jadi mungkin sepertinya mereka dekat dengan supplier packaging ya, supplier bungkusnya si kotak itu. Jadi semua produknya itu benar-benar dikotakin eksklusif dan harganya juga nggak mahal gitu. Karena itu jauh banget pabriknya ada di Kediri. Kemudian ada word of mouth ya, word of mouth itu ya kalian memanfaatkan konsumen kalian yang udah beli gitu ya untuk memberikan review, untuk sharing ke orang lain. Kalian bisa hire mereka juga untuk jadi afiliator, untuk jadi brand ambassador, untuk jadi endorser dan sebagainya gitu. People. Nah, people itu lebih ke orangnya. Sebagai digital marketer, kita tuh memang lebih
lebih murah ya, karena kan kita tidak perlu hire banyak-banyak sales, itu memang betul. Kemudian kita nggak perlu kayak standby gitu di tempat kerjaan kita, terus kayak nyebarin brosur, atau kita kayak ngomong, memanggil-manggil konsumen misalnya kayak gitu. Maybe itu untuk bisnis konvensional. Kalau bisnis yang sudah digitalisasi, kalian tidak perlu menggunakan banyak-banyak, sales team. Tetapi yang berbeda dibandingkan bisnis konvensional itu adalah kalian harus memberikan respon yang cepat. Gitu, dan respon yang cepat kalau kalian mau mengotomasikan, kalian bisa pakai autoresponders atau, yang kemarin itu pernah saya jelasin di social media marketing, itu adalah ini, apa, chatbot atau greeting yang otomatis ketika kalian nggak bisa merespon mereka, kayak gitu. Ya, itu akan sangat membantu autoresponders ini. Yang kapan itu kalian pernah bikin juga ya web di Wix, itu kalau kalian klik chat-nya kan langsung muncul form-nya ya. Nah, itu adalah contoh dari autoresponders. Kemudian ada juga yang namanya email notification, itu juga bagus banget. Kalau kalian bikin, desain web, kemudian ada form notifikasi, pastikan, kalau bisa ya itu ada email notification-nya. Jadi apapun yang konsumen pesan itu nanti dinotif ke emailnya. Jadi mereka bisa tracking barangnya ada di mana, kayak gitu ya, pesannya udah diterima, pembayaran mereka udah diterima atau enggak, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya callback facility. Callback facility, jadi misalnya kalian bersedia untuk dihubungin atau dikirimin WA, misalnya kayak gitu, di form order teman-teman, ya, supaya bisa dihubungi. Yang bagus juga itu yang nomor 4 namanya FAQ atau frequently asked question, itu juga bagus kalau kalian adakan di web kalian ya. Jadi kalian mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan konsumen dan kemudian kalian menyediakan jawabannya di situ, supaya konsumen tidak buru-buru nanya atau menghubungi customer service kalian kalau misalnya ada pertanyaan. Yang nomor 5 adalah on-site search engine, itu adalah, kolom search ya. Kolom search itu juga wajib harusnya ya ada di web atau ada di app untuk memudahkan, apa namanya, konsumen untuk bisa menemukan produk yang diinginkan atau, produk yang terdekat yang bisa mereka, reach out. Kemudian yang keenam adalah virtual assistant. Virtual assistant ini ya orang kalau ini ya. Ini pasti harus orang, karena mungkin kalau misalnya mau pakai bot juga bisa, beberapa seperti itu, tetapi kalau yang membutuhkan yang apa ya, tingkat decision level-nya itu tinggi, misalnya permasalahannya agak kompleks, maka perlu ada orang di situ ya, tidak seperti autoresponders, yang mungkin cuma menerima aja, jadi mengotomasi untuk menerima pesanan atau memberikan greeting secara instan gitu. Tetapi kalau untuk memberikan keputusan tetap harus butuh virtual assistant. Yang ini adalah proses strategi. Nah, proses strategi itu lebih fokus kepada kalau teman-teman, pernah dengar e-procurement ya, e-procurement. Jadi e-procurement itu adalah bagaimana proses supply chain, ya, proses supply chain meskipun ini adalah pemasaran ya, tetapi ini adalah proses, apa namanya, supply chain ya, supply chain dari, order sampai dikirimkan kepada konsumen atau bisa disebut juga sebagai distribusi gitu ya, distribusi produk kepada konsumen misalnya, atau pengiriman kepada konsumen. Misalnya kalau B2B maka hitungannya itu kan supply chain ya, karena dari bisnis ke bisnis. Bisnis X misalnya membutuhkan suplai barang dari bisnis Y misalnya seperti itu. Tapi kalau aspek B2C, misalnya contohnya di gambar ini ya, yang pertama adalah konsumen order barang, kemudian melalui online store, kemudian melihat produk and offer, kemudian dia pilih dan kemudian dia bayar payment, kemudian masuk ke ekspedisi dan di delivery. Itu adalah
proses distribusi atau pengiriman barang atau servis sampai ke tangan konsumen, itu namanya proses strategi. Nah, berikutnya adalah physical evidence strategi. Nah, ini yang sedikit membedakan ya. Kalau place itu tadi adalah tempatnya ya, tempatnya misalnya seperti toko fisik kayak gitu ya, kemudian toko online seperti itu. Nah, physical evidence strategi ini lebih fokus kepada platformnya. Seperti itu. Jadi lebih fokus kepada platformnya. Jadi beda ya. Toko online sama website itu kan beda ya. Jadi website adalah platform digitalnya, toko online adalah bisnisnya. Physical evidence lebih fokus kepada platformnya. Nah, ini ada beberapa interaktif website yang teman-teman bisa. Oh, sayangnya nggak bisa diklik. Sebentar. Yang teman-teman bisa lihat. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. On today's episode, I'm going to show you some really beautiful you can use on your next web Ini ada beberapa site. This is a website called Browser. website. All right, so let's dive deep into the first website. This is a website called Browser Lab. And as you can see, when we're loading it, there's kind of a Ini bubble linknya here ada that di floats around. PPT ya. And actually, Link dari interact with masing-masing it. And you can see websitenya. when we're scrolling, Teman-teman bisa not lihat. sorry to burst your bubble. So let me scroll down Ini first and give sebenarnya you the experience. They're sederhana talking ya, about maksudnya dia making pakai things ya that make waterfall you flow think, seperti biasa, tapi and dia changes don't menggunakan happen. So obviously there's something here with JavaScript social ini kalau nggak change. salah untuk creating You bubble on our ini. side will all Jadi ini untuk browser, and as you can see, when we're scrolling down the bubble, you kinda get bigger informasi and yang bigger. ada At dari some point, atas sampai it says, bawah. let's Kayak burst gitu. the bubble, and you can see that the bubble is burst, actually coming down here. So there's actually a bursting experience here. So besides the fact that it's cool, let's burst the bubble again here. It's bursting here. Oke. Really love about Jadi this untuk is here apa is namanya bursting out of your memberikan pengalaman text and gitu everything. ya kepada Pretty cool. You can see the konsumen user yang website. baru. Oke. Is this Nah, young kalau yang child who's ini kind of advocating for lebih ke environmental semacam ini 3D juga sih. change and everything. And Beberapa 3D in a way, this kemudian website is basically you dia scroll through lebih a ke timeline memang of karena her webnya basically itu history. And you can untuk see that you're going environmental back here, campaign and you can see ya. the months changing, and at any point you Jadi can dia just stop menggunakan and potongan-potongan watch some cerita video of kayak her. gitu. And so Ini basically personal this website personal is a webnya si timeline website Greta ini ya. going through a tunnel, Di sini knowledge, teman-teman bisa which is an lihat. agency. I think they're from Amsterdam, but I'm not really sure. Ini ada. Next website that I really love is this P-Link, which is a website that uses 3D. Now I juga love 3D the use juga. of 3D, and I use it myself. And you can Link. see that kind of gives you this kind of a quick video that really supposed to show you that payments become really fast, like a spaceship. So they're using this metaphor Dia and menggunakan combining it apa with namanya? money, which I really like. So this is Spaceship ini ya really untuk cool, and they menggambarkan use betapa this cepatnya proses 3D in a payment playful way melalui together with other aplikasi kind of ini. Ini interactive, semacam as you see PayPal gitu ya. these things pop up here. And they're PayPal, also, Wire dan so again, sebagainya. I really like how they're using this metaphor of 3D, but also here when they're talking about scanning, so they gave you this kind of a scanning experience where you're actually Ya, going ini pakai and looking for gamifikasi this juga, QR pakai code. Now pakai again, QR I code. think that we have seen this kind of a mouse over with, you know, invert thing. We've seen this effect so many times, and it's usually just used for coolness, but here they actually made this meaningful because you can scan and you go in, they created kind of a game for you to look for this QR code, which I think is really nice. I really love the art direction of this. So when they're talking about all payment methods, they kind of rearranged this in a Proses rainbow untuk type bikin of thing, kind of web created the seperti ini gradient yang of seamless color.
kayak think gini this itu is a really memang semua smart kok way teman-teman to ya. showcase the information. So So yang there's a penting lot adalah of terus attention to the memperbaikin details ya. here, which I really like about this. This Takes website was time designed by untuk Autumn, bikin another web agency yang in bagus banget Amsterdam, mungkin which malah is pretty perlu tahunan weird. They're gitu ya usually ibaratnya. working in fashion and tech and lifestyle. I don't really It's understand good how to that's start niche, from now. but obviously super great work, Autumn Amsterdam. So congrats on your work. Next website that I really love is this website by 5S Content. And let's see what happens. So it takes 7 seconds to make an impression. We do it in 5. And that's kind of the meaning of their name, 5 seconds content. So first of all, I really like their message and I really like how this builds up. And I don't know if Ini you've kayaknya noticed, but digital when I marketing reloaded mungkin this, ya. actually the colors Si of the website change every time content. you load it. So now it's actually the same color, but I think there's a random color palette. So now it's going to be a different color, you see, which I like. So first of all, I like the message and I like how this builds out. And they're showing their show reel here. But what I really like when you start scrolling into this website, there's a lot of layering here. So notice first it comes kind of behind the text and then it goes over the text. And these kind of a layering, now this comes up on top of the text and the project that makes us blush. Now this stays and we go over it. I really love how people use layering in web design to create kind of depth and to create kind of a sense that there's a lot of things that are going on here. So it's not just one thing scrolled, there's multiple things scrolling in different times. It's kind of I think, a more elaborate and innovative way to do parallax, which is kind of maybe boring these days. We've seen this enough, but this I think is really well done. So I really like the way that they've structured it, also with the way that they've changed their colors. Everything changes dynamically every time that you reload the website. I really like this. Again, I super like I didn't notice that when you click it. Oh, I was thought that it was on reload, but actually when you click the website, it changes color. So that's even more awesome than I thought. And it's so nice that they used everything is vector, so they can change the color of everything using the code on it. We like this month is the website of Amanda Braga, which is a fashion designer from Brazil. So note, when you're just exploring here on the hero section, you get a flash of really cool things that she's doing, but it's kind of just like a teaser. You can't really look in depth. They're just teasing you to dive deeper into the website. They're showing you kind of the jewelry really fast, and then the image just drops, and then you start scrolling down. And basically, this is a very textual website. So Amanda is a Brazilian fashion designer. And when you scroll down, first of all, you have this kind of a cool effect that brings in the text. But at the end of the day, this is mostly text, but I think the art direction here is really nice. The way that they use the colors is really kind of like design oriented, from the 50s kind of feel to it. Ya, The agak banyak color ya scheme, tulisannya ya. the kind of geometric shapes to it. So again, notice how you can take a very minimalistic typographic website, but by just using very good typesetting and good composition of images and good color scheme, you can make a really beautiful website. Again, is very simple. Most of it is just a story written by text, but I think this is really fun to read through, and really great experience for a jewelry designer, personal brand, especially how they intrigue you to get in there and then capture you with the text. This website was designed by Capin, an agency, I think, from Miami. So Oke. Ya. Oke, jadi itu gambarannya ya, teman-teman bisa lihat sebagai reference saja sambil berlatih untuk meng-create yang seamless juga seperti itu gitu, tapi dengan gaya atau stylenya teman-teman. Tapi pada intinya sih prinsip-prinsip dari website sebagaimana yang udah disampaikan mungkin di mata kuliah lain ya, itu urutannya secara psikologis itu apa yang point of attraction-nya, elemen-elemen desainnya itu sama semua sih pada intinya ya. Desain elemennya itu sama. Mulai dari huruf, mulai dari color palette harusnya gimana, berapa baiknya ada warna di dalam sebuah web kayak gitu ya. Kemudian penggunaan beberapa picture ya, seperti itu, komposisi tulisan dan sebagainya. Jadi
elemen desainnya sama, tetapi balik lagi itu tergantung dari stylenya teman-teman ya. Oke, kemudian include di dalam apa namanya? Oh, sudah berarti ini sudah 7P ya. 7P sama ada satu tambahan lagi namanya adalah branding. Branding itu ada banyak orang yang apa ya? Menyalahkaprahkan itu sebagai bagian dari promosi ya. Padahal tidak. Branding itu harusnya di-create sebelum kalian meng-create marketing tactics ya. Sebelum kalian meng-create 7P, itu kalian harus ada dulu brandingnya, strategi brandingnya ya, atau strategi brandnya. Yang pertama, itu akan sangat berhubungan dengan apa visi dan misi dari bisnisnya teman-teman. Ya, visinya apa, menyediakan produk apa, service apa, ingin produknya seperti apa, gitu. Kemudian target, ya, target marketnya teman-teman. Itu seperti apa, siapa, ya. Kalian pasti udah belajar tentang consumer persona, kalian bisa create itu kayak gimana di apa kalian punya bisnis, kalian create consumer personanya, kemudian kalian pikirkan apa sih yang disukai mereka dan apa yang sesuai sama visi kita, kayak gitu. Nah, disitulah kemudian akhirnya muncul yang namanya brand identity. Orang menyebut brand identity itu bisa paling mudah adalah dengan brand logonya apa dan brand name-nya apa. Gitu ya, kalian tentukan nama dari brand kalian gitu dengan filosofinya seperti itu. Kemudian brand identity, artinya kalian ingin dilihat sebagai brand yang kayak gimana. Oh, kita ingin dilihat sebagai brand yang keren, yang cool, yang barangnya berkualitas, atau yang barangnya terkenal murah, atau yang barangnya punya banyak banget varian produk, atau mungkin yang barangnya ramah lingkungan, dan sebagainya. Atau mungkin kalian ingin brand kalian dikenal sebagai brand untuk anak cewek, brand anak cowok, brand petualang, kayak gitu-gitu. Jadi itu kalian pikirkan ya, pikirkan matang-matang, jauh sebelum kalian memikirkan si 7P itu tadi. Nah, ini ada sebuah video yang juga menarik ya, tentang nama sebuah brand ya. Bagaimana dampak dari nama sebuah brand. Coke is just soda, Tylenol just acetaminophen, and Levi's are just jeans. Yet consumers go out of their way to select these specific brands over others. Jadi ini apa namanya mereka menjelaskan ya di awalnya menarik banget ketika kita menyebut mention sebuah brand dan ketika brand itu benar-benar masuk terinternalize ke dalam diri kita, itu kita udah bisa mengasosiasikannya gitu ya. Misalnya katakanlah kalau Coca-Cola mungkin masih terdengar unsur-unsur Coke-nya ya. Oh, ini pasti produk Coke. Tapi kalau Pepsi misalnya kayak gitu ya kan kita nggak kalau itu tidak terinternalisasikan dengan baik, orang nggak akan tahu kalau itu adalah Coke, ya Coke juga. Atau misalnya nama-nama obat, itu nama-nama tertentu yang kalian pasti tahu, oh itu nama obat, misalnya kayak gitu. Economists would say, how is this possible that a rational consumer would be willing to pay more for exactly the same thing? We love to think about ourselves as rational. That's not how it works. A very famous study done by colleagues at Duke University had flashed either the Apple logo or the IBM logo to two randomized groups of participants. The study found that after being subliminally exposed to the Apple logo, compared to when you've been exposed to the IBM logo, participants performed better on creative tasks. And the argument is that Apple has been telling you the story over and over again that Apple is the brand for hip, cool, fun, creative people. This is the true power of brands. They can influence our behavior in ways that extend way beyond the point of sale. So, to what degree can the influence of brands wreak havoc on our ability to make rational spending decisions? This is Your Brain on Money. This is Americus Reed. He studies identity and marketing at the University of Pennsylvania.
When I make choices about different brands, I'm choosing to create an identity. When I put that shirt on, when I put those shoes on, those jeans, that hat, someone is going to form an impression about what I'm about. Nah, ini saya yakin juga berhubungan ketika kalian pakai baju ya, setiap hari gitu, every day. Ketika kalian memilih baju tertentu, ya misalnya oke aku hari ini pakai kemeja ini, aku pakai jeans warna ini, aku pakai jam atau pakai sepatu merek ini gitu. Kalian sebenarnya ingin menunjukkan identitas kalian gitu. Nah, sama seperti kalian memilih brand kan ya. Untuk kalian memilih brand tertentu untuk fashion adalah untuk menunjukkan identitas kalian. Meskipun mungkin ada yang bilang, "Ah, enggak Bu, saya enggak mikir kayak gitu, pokoknya saya ambil aja baju." Ketika saya bangun pagi, saya mau kuliah, saya ambil aja baju yang ada di lemari saya yang paling atas misalnya kayak gitu. Tapi, itu ketika proses kalian membeli baju itu gitu ya, itu ada proses di mana kalian menyesuaikan antara identitas kalian dengan identitas dari brand itu ya. Brand itu membuat kalian seperti apa, sesuai sama apa yang kalian inginkan. Itu namanya, brand identity ya. So if I'm choosing Nike over Under Armour, I'm choosing a kind of different way to express affiliation with sport. The Nike thing is about performance. The Under Armour thing is about the underdog. I have to choose which of these different conceptual pathways is most consistent with where I am in my life. And once a consumer makes that choice, their relationship with a brand can deepen to the point where they identify with the brand like family. And once you identify with a brand, it can shape the way you behave. And it's really interesting because they will also, if someone talks bad about that product, brand, or service, they will be the first to go out and defend. Why? Because an attack on the brand is an attack on themselves. Sebenarnya ini nggak cuma berlaku di brand-brand yang katakanlah premium brand gitu ya, kayak misalnya Nike atau apapun. Yang paling sederhana aja, misalnya kalian biasa untuk beli mie ayam di satu tempat gitu misalnya ya, kalian akan cenderung beli ke situ terus kan gitu. Kalau mie ayam, udah mie ayam di situ aja itu yang paling aku suka gitu. Atau makan bakso atau mungkin makan makanan tertentu atau membeli stationery misalnya, aku kalau stationery harus pakai ini gitu, kayak gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke premium brand. Dan ketika kalian, tidak kalian sadari gitu, kalian ikut mempromosikan produk itu. Misalnya, "Aduh kayaknya enak ya makan mie ayam, oh makan di sini aja lo enak," kayak gitu. Itu hal yang automatically gitu, padahal itu adalah bukti bahwa kalian itu udah menjadi bagian, jadi keluarga dari brand itu gitu, ya. Kalian udah jadi loyal, sehingga kalian promote dan mungkin bahkan, ketika ada yang mengkritik kalian membela brand itu gitu ya. Michael Platt is a professor of neuroscience, marketing, and psychology whose research demonstrates how our perception of brands influences our decisions. There's an idea in marketing, which is that we relate to brands in the same way we relate to people. Like, I love this brand or I hate this brand. Of course, what people say, right, can often be different from what's really going on in their heads. So we thought, well, why don't we just ask the brain directly? Michael and his team observed the brains of iPhone users and Samsung Galaxy users with an MRI machine while they heard good, bad, and neutral news about Apple and Samsung. Apple customers showed a brain empathy response toward Apple. It was exactly what you'd see in the way you would respond to somebody in your own family. Strangely, Samsung users didn't have any positive or negative responses when good or bad news was released about their brand. The only evidence that Samsung users showed was reverse empathy for Apple news, meaning if the Apple headline was negative, their brain reflected a positive response. You know, it really shows us that Apple has completely defined the market here. Samsung customers, it seems, from their brain data, are only buying Samsung because they hate Apple. The kicker? The Samsung user. Nah ini menarik ya, jadi menarik. Ketika user Apple gitu ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang menggunakan ya, mungkin bisa merefleksikan ya. Saya pun merasa demikian gitu sometimes. Karena saya merasa bahwa dalam banyak hal ya, saya merasa sangat terbantu dengan
produk Apple, saya mengerjakan sesuatu jauh lebih cepat. Mungkin saya bisa menyebutkan itu 3 kali lipat dari saya mengerjakan dengan produk non Apple misalnya seperti itu. Tetapi ya di sisi lain HP saya Samsung karena itu tadi I hate Apple for not giving me more benefit gitu karena saya merasa Apple itu iPhone terutama itu overpriced ya dan saya merasa cukup dengan Mac aja itu sudah menyelesaikan problem saya gitu. Tetapi tentu itu berbeda untuk konsumen yang lain. They could hate Apple misalnya karena mungkin Apple kalau saya tadi overpriced menurut saya terlalu mahal buat saya. Tapi mungkin ada yang lain yang merasa kalau kayaknya aku nggak biasa dia pakai Apple gitu ya. Mending aku pakai yang lain aja yang lebih mudah digunakan gitu ya. Itu bisa juga ya. Kemudian ada juga yang berpikir bahwa kayaknya menggunakan Apple itu terutama iPhone itu hanya untuk pekerjaan atau aktivitas yang banyak mengeksplorasi video ya, video editing segala macam atau picture editing dan segala macam karena hasilnya lebih bagus misalnya. Let's say seperti itu ya. Sehingga kalau berdasarkan hasil dari research ini meskipun ya tentu perlu terus disempurnakan ya hasil risetnya. Ketika kita melihat bad news atau saya misalnya ya misalnya tiba-tiba crash misalnya kayak gitu ya di Mac saya gitu. Saya lebih punya stok maklum yang banyak gitu. Empathy yang disebut sama video ini bahwa oh oke ya it's okay no perfect system at all, nggak ada sistem yang perfect di dunia ini misalnya kayak gitu. Saya lebih mudah untuk memaklumi karena saya merasa benefit yang diberikan itu jauh lebih banyak daripada error-error kecil-kecil itu gitu. Nah, berbeda dengan Samsung ternyata dengan pengguna Samsung di sini. Ketika kita melihat Samsung error ternyata kita jauh lebih kesel gitu ya. Karena itu tadi mungkin yang pertama karena nilai benefitnya belum jauh di atas ekspektasi kita, mungkin seperti itu. Kita akan lihat lagi. Didn't report feeling the results their MRIs showed. But what was happening in their brains and what they reported feeling towards Apple and Samsung were totally different. Most people just don't realize that they are subconsciously choosing brands because those brands have some kind of self-expressive value. You can see there's a lot of power here in terms of shaping consumers' decisions. As we learn more and more about that, we have to think much more deeply about the ethical, legal, and societal implications of doing that. So as consumers, what can we do to make informed choices? Well, the best thing we can do is be aware of the influence that brands hold. I think it's important to always pause and think a little bit about, okay, why am I buying this product? And like it or not, brands aren't going anywhere. I've heard lots of people push back and say that I'm not into brands. I take a very different view. They're not doing anything any different than what someone who affiliates with a brand is doing. They have a brand. It's just an anti-brand brand. I think about what is it that I've learned about identity over time. I think a lot of it has to do with the fundamental need that we as humans have to have support systems. Perhaps it was the church, it was the community, it was these other institutions that existed. Now brands have stepped in as pillars of our identity. So I'm very much motivated to see that in that positive light. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomong perspektifnya adalah seller ya atau e-commerce gitu, tentu kita bisa menggunakan strategi ini untuk bisa define, bisa mengafirmasi konsumen gitu terhadap kesesuaian identitas mereka dengan brand yang kita tawarkan gitu. Itu harus jelas dulu dan refleksinya itu kemana Bu gitu. Ketika kita misalnya ingin membuat coffee shop gitu ya katakanlah ya. Coffee shop kemudian kita ingin coffee shopnya itu berbeda dengan yang lain.
Mungkin di situ bisa menunjukkan bagaimana baristanya membuat minuman, kayak gitu ya, ada open kitchen. Maka mungkin gambar yang kalian tayangkan, maksudnya gambar entah itu di poster, entah itu di sosial media kalian, mostly adalah foto-foto barista misalnya, yang menunjukkan keahlian mereka dalam meracik kopi gitu. Kalau yang kalian ingin unggulkan di coffee shop itu adalah biji kopinya, maka banyak-banyak explore foto tentang biji kopinya, mengulas informasi tentang biji kopi ya. Kalau kalian belajar tentang apa namanya, social media schedule, kalian bikin dalam 30 hari, mungkin ada beberapa konten-konten yang informatif ya ke konsumen misalnya yang mengeksplor itu. Itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan identity brand kalian. Itu kalian ingin dilihat sebagai the real coffee maker misalnya, atau the experience coffee maker misalnya seperti itu. Tetapi di sisi lain kalau misalnya kalian lebih ingin menjual ambience atau lokasi, ya, suasana, maka kalian sebaliknya bisa lebih menonjolkan fasilitas teman-teman, fasilitas, kemudian mungkin ada meeting room, kayak gitu-gitu ya. Mungkin lingkungan yang asri, pencahayaan yang bagus, bangunan yang modern, kayak gitu-gitu. Itu lebih kalian tonjolkan. Aspek itu ya. Kalian tidak perlu ibaratnya terlalu banyak kata-kata promosi, misalnya seperti itu ya, yang ibaratnya kalian adalah bisnis konvensional, sekali lagi kalian bukan bisnis konvensional gitu. Kalian speak louder with picture, speak louder with video, kayak gitu. Speak louder with uniqueness. Itu yang membedakan bisnis konvensional dengan bisnis digital. Seperti itu. Nah, di sini untuk branding, karena itu sangat memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kualitas konten, kemudian kinerja infrastruktur situs web. Maksudnya di sini adalah situs kalian juga harus update, di dalam situs, di dalam app juga harus ada logo kalian untuk bisa memperkenalkan kepada konsumen, oh kalau ada logo ini produknya kalian gitu. Mereka udah bisa mengasosiasikannya gitu. Kemudian kemudahan dalam menghubungi kalian untuk mendapatkan dukungan, kualitas respon, ada pengakuan privasi pelanggan dan sebagainya. Seperti itu. Tapi most of all yang paling penting kalian tentukan adalah brand name ya, brand name-nya teman-teman. Terus bagaimana strategi branding itu yang biasanya itu dititipkan di dalam strategi promosi ya. Itu benar-benar menggambarkan identitas brand yang ingin kalian tunjukkan kepada konsumen. Nah, ini adalah beberapa tahapan teman-teman kalau misalnya diminta untuk menyusun digital marketing plan, maka tahapan pertamanya adalah situation analysis. Kalian menganalisis seperti halnya pakai PES ya, pakai PES. Kemudian pakai SWOT, itu kalian ada di tahap pertama itu. Kemudian ada objective statement, kalian harus menentukan tujuan dari pemasaran ini apa. Pemasaran digital ini misalnya untuk meningkatkan sales sebanyak 20% atau menjadi penyedia apa terbaik di Surabaya di tahun 2023 misalnya kayak gitu. Kemudian baru ke tactics. Tactics itu ya 7P itu tadi ya, marketing tactics. Kalian jelaskan, kemudian action. Action itu artinya kalian menentukan, selain kalian menentukan tactics, ini ada strateginya jelas, kalian juga menentukan orang-orangnya, person in charge, kalian perlu biaya berapa gitu. Biasanya dalam satu tabel, kalau kita bikin marketing strategic summary ya. Siapa yang mengerjakan, butuh berapa orang, departemen apa, biayanya berapa kira-kira, kalau memang perlu partner-partnernya siapa, seperti itu. Dan kapan diselesaikannya atau time frame-nya. Kemudian implementation ini tentu setelah teman-teman mengimplementasi, kalian bikin implementation report ya. Kemudian kalian ada yang namanya control atau evaluation. Kalian melakukan evaluasi. Jadi kalau dari tahap penyusunan strategi pemasaran digital itu ya pokoknya ada 7 step ini ya.
6 step ini ya, mulai dari situation, analysis, objective statement, strategy definition, tactics, action, sampai kontrol. Nah, di kontrol ini biasanya ada yang namanya KPI atau Key Performance Indicator. Ya, di KPI ini kalian gunakan parameter apa untuk menentukan keberhasilan masing-masing tactics gitu ya misalnya. Misalnya kalau dari aspek produk yang KPI-nya adalah produk yang terjual sebanyak misalnya 80% dalam 1 tahun gitu ya. Kalau dari aspek promosi misalnya KPI-nya adalah meningkatnya jumlah followers atau visitor sebanyak 30% selama 1 tahun, misalnya seperti itu. Dari sisi price misalnya banyak, kalau price itu indikator untuk tahu misalnya lebih ke sales ya atau ke lebih penjual pembeli baru misalnya kayak gitu tuh bisa masuk price ya dan sebagainya. Nah, digital marketing control ini tadi kalian bisa menentukan dengan menggunakan KPI atau kalian menggunakan tools untuk melakukan evaluasi secara real time dengan web analytics atau Google Analytics ya, seperti yang kita pelajarin kemarin seperti itu. Jadi kita bisa memantau perkembangannya setiap periode dan segera melakukan perbaikan gitu ya untuk bisa mengoptimalkan tujuan dari digital marketing itu sendiri. Baik, itu saja mungkin teman-teman. Silakan ada yang mau ditanyakan, nanti akan saya share ulang di grup ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Untuk pemasaran digital itu ternyata kalau berdasarkan edaran UTS ya yang kemarin udah saya share di Viki, itu ternyata memang disediakan tempat untuk untuk mengerjakan ya, untuk mengerjakan. Tetapi nanti akan saya sediakan Google Classroom untuk mengumpulkan secara online gitu ya. Jadi teman-teman boleh mengumpulkan secara fisik, boleh mau mengumpulkan secara online, boleh. Mungkin lebih praktisnya mengumpulkan secara online saja ya. Tetapi menurut aturan dari GPM kemarin malam semua proses absensi itu dan berita acara diisi secara offline di lokasi atau tempat-tempat yang udah di assign ke teman-teman gitu ya. Jadi kalian selain absen di Siakat juga absen di kampus seperti itu. Itu sih yang informasi yang terakhir yang saya dapatkan. Cuma kalau untuk pengumpulan itu bisa dilakukan secara online. Nanti saya akan sediakan linknya. Jadi harus ngampus sepertinya. Oke, ada pertanyaan silakan teman-teman. Oke, jelas ya. Baik, kalau begitu saya akhiri teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.